Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat kan ya? Ya, alhamdulillah kalau kalian masih sehat. Nah, pada hari ini kita akan memasuki materi yang kedua atau pertemuan yang kedua. Kita akan melanjutkan materi kemarin tentang kedaulatan. Nah, apa yang akan kita bahas? Kita akan lihat pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Tujuannya adalah agar anak-anak mampu menganalisis pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Masih ingat anak-anak tentang apa itu demokrasi? Kalau tidak silakan dibaca, di sini ada review. Demokrasi memiliki pengertian pemerintahan rakyat. Sedangkan Abraham Lincoln mengatakan demokrasi sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sehingga dalam negara demokrasi, rakyat yang memiliki kekuasaan untuk pemerintahan atau kekuasaan ada di tangan rakyat. Nah, pelaksanaan demokrasi di Indonesia ini bisa dikelompokkan dengan dua cara, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung antara lain contohnya pelaksanaan presiden dan wakil presiden, pelaksanaan pemilu kepala daerah, wakil kepala daerah, pemilihan kepala desa, dan seterusnya. Dengan demikian, wakil rakyat dalam pemerintahan negara Indonesia ditentukan secara langsung oleh rakyat yang telah memenuhi persyaratan, bukan oleh lembaga perwakilan rakyat. Contoh pelaksanaan demokrasi tidak langsung adalah adanya lembaga perwakilan rakyat yang bertugas untuk menyampaikan aspirasi dan amanat rakyat dalam pemerintahan. Wakil rakyat yang akan duduk di DPR, DPD, dan DPRD dipilih oleh rakyat secara langsung melalui pemilu. Peranan rakyat dalam pelaksanaan demokrasi Indonesia itu dapat dilihat dari beberapa kegiatan, antara lain dalam pengisian keanggotaan MPR, pengisian keanggotaan DPR melalui pemilu, pengisian keanggotaan DPD, pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, dan pemilihan-pemilihan yang lain termasuk mungkin pemilihan kepala desa, pemilihan ketua RT, dan seterusnya. Selanjutnya, pemilu merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat dan demokrasi. Selain itu, peranan rakyat dalam mewujudkan kedaulatannya tidak hanya melaksanakan pemilu, akan tetapi dapat dilakukan dengan cara berperan aktif memberikan masukan, usulan, dan kritikan objektif kepada pemerintah serta mengawasi jalannya roda pemerintahan. Penyampaian suara itu dapat melalui lembaga perwakilan rakyat atau melalui media massa atau dengan cara berunjuk rasa sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Pemilu sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat dan demokrasi dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang dikenal dengan istilah Luber-Jurdil. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu yang menyatakan bahwa pemilu anggota DPR, DPRD, dan DPD diselenggarakan secara demokratis dengan asas-asas Luber dan Jurdil. Silakan ada apa anak-anak cek lagi undang-undang pemilunya yang terbaru, undang-undang nomor berapa. Di negara kita tadi asas pemilu ada Luber Jurdil. Nah, apa sih pengertiannya ini? Pengertiannya langsung artinya rakyat sebagai pemilih memiliki hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara. Umum artinya semua warga negara yang telah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan berhak mengikuti pemilu. Hak ini diberikan tanpa melihat jenis kelamin, suku, agama, ras, pekerjaan, dan lain sebagainya. Dan asas yang lain bebas memiliki makna semua warga negara yang telah memiliki hak dalam pemilu memiliki kebebasan untuk menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Rahasia artinya dalam memberikan suara, para pemilih yang melaksanakan haknya dijamin pilihannya tidak akan diketahui oleh siapapun dengan jalan apapun. Kemudian jujur artinya penyelenggara pemilu, aparat pemerintah, peserta pemilu, pengawas pemilu, pemantau pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan adil artinya
setiap pemilih dan peserta pemilu mendapatkan perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun. Nah, perkembangan demokrasi. Makna demokrasi dalam perkembangannya tidak hanya dalam arti sempit di bidang pemerintahan, namun saat ini sudah meluas dalam berbagai bidang kehidupan. Prinsip demokrasi diterapkan dalam berbagai kehidupan seperti persamaan derajat, kebebasan mengeluarkan pendapat, supremasi hukum, dan partisipasi rakyat melandasi berbagai kehidupan di lingkungan sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, itulah materi yang terkait dengan pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Selanjutnya anak-anak silakan untuk membaca secara seksama lepasnya Pulau Sipadan dan Dikitan dari NKRI. Di buku paket sudah ada, ini seperti ini naskahnya. Silakan dicari di halaman berapa. Intinya nanti anak-anak mempelajari wacana itu, kemudian setelah itu anak-anak kaji, buatlah kajian terkait dengan kasus lepasnya Sipadan dan Dikitan. Ditulis di buku tugas, jangan lupa secara rajin atau rapi, insya Allah pada suatu saat akan dikumpulkan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa pada pertemuan berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.